Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video ini kita akan mempelajari aturan angka penting. Nah, untuk materi sebelumnya terkait besaran dan alat ukur, kalian tentu sudah paham ya. Nah, sekarang kita belajar angka penting untuk menyatakan hasil pengukuran kita, untuk menuliskan data kuantitatif yang kita dapatkan. Hasil pengukuran dinyatakan dalam angka-angka. Dan angka-angka tersebut ada yang pasti dan ada juga angka taksiran. Angka-angka hasil pengukuran baik angka pasti maupun angka taksiran disebut angka penting. Aturannya cukup banyak, tapi kalau kalian sudah terbiasa latihan soal tentang angka penting, nanti kalian dengan sendirinya juga akan terbiasa menulis hasil pengukuran sesuai dengan aturan angka penting. Oke, kita mulai dari aturan yang pertama. Semua angka selain angka 0 adalah angka penting. Contoh, 21,2 mengandung 3 angka penting. Angka 2, angka 1, angka 2 semuanya angka penting. Kemudian 12,34. Ada angka 1, 2, 3, 4. Berarti mengandung 4 angka penting. Aturan yang kedua, angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya 10,1, 101 berarti mengandung 3 angka penting. Kemudian 10,01, 1001 ya, ada 2 0 diapit oleh angka 1 berarti semuanya angka penting. Jadi mengandung 4 angka penting. Aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari bilangan desimal juga merupakan angka penting. Jadi kalau ada bilangan 2,10, ada 0 di belakang, itu termasuk angka penting. Jadi 2,10 mengandung 3 angka penting. Kemudian 32,10, di sini dia mengandung 4 angka penting. Aturan keempat, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 0, jadi yang 0, sekian ya, kurang dari 1, angka 0 di sebelah kiri dan sebelah kanan koma desimal bukan angka penting. Kalau ada 0,7, yang 0 di samping kiri koma ini bukan angka penting. Jadi 0,7 hanya mengandung 1 angka penting, yaitu si angka 7-nya itu. Kemudian 0,07 itu juga sama, 0 di kiri dan di kanan koma bukan angka penting. Angka pentingnya hanya si angka 7 itu. Jadi mengandung 1 angka penting. Kemudian 0,070 itu mengandung 2 angka penting. Jadi angka 0 di sebelah kanan angka 7 itu termasuk angka penting. Jadi di sini mengandung 2 angka penting. Aturan selanjutnya, angka 0 yang terletak pada akhir sebuah bilangan termasuk angka penting kecuali jika ada tanda garis bawah. Maka angka selanjutnya setelah yang diberi garis bawah bukan angka penting. Misalkan 5500, 5500. Berarti semuanya angka penting. 5500 mengandung 4 angka penting. Terus yang di bawah 5500 juga, tapi ada garis bawah di bawah angka 0 yang pertama, jadi 550 yang digarisbawahi. Nah, 0 yang di belakang itu tidak termasuk angka penting karena itu setelah angka yang digaris bawah. Jadi di sini 5500 di sini hanya mengandung 3 angka penting. Kemudian 5,500 garis bawahnya ada di angka 5 yang kedua. Jadi angka pentingnya hanya 5 dan 5, sedangkan 00 itu tidak termasuk angka penting ya. Jadi hanya mengandung 2 angka penting. Aturan selanjutnya, dalam notasi ilmiah
Semua angka sebelum orde termasuk angka penting. Orde itu yang 10 pangkatnya. Yang selain itu merupakan angka penting. Jadi kalau ada 6,6 kali 10 pangkat 4 mengandung 2 angka penting, yaitu 6 dan 6. Kemudian 6,60 kali 10 pangkat 4 mengandung 3 angka penting, yaitu 6, 6, dan 0. Sekarang aturan penjumlahan atau pengurangan. Hasil penjumlahan atau pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Angka taksiran adalah angka terakhir dari suatu bilangan penting. Contoh, 4,562 ditambah 1,07. Hasilnya 5,632. Nah, nanti hasilnya yang 5,632 ini kita taksir sekali. 32 tuh 32 kalau kita taksirkan ditaksir ke bawah ya, karena di bawah angka 5. Jadi nanti hasilnya dibulatkan menjadi 5,63 karena hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Begitu juga kalau untuk pengurangan, pokoknya hasilnya itu yang terakhir sendiri itu kita taksir ya, dibulatkan dengan aturan angka 5 dan 5 ke atas dibulatkan ke atas, di bawah angka 5 kita bulatkan ke bawah. Kemudian aturan perkalian atau pembagian. Hasil operasi perkalian atau pembagian hanya boleh memiliki angka penting sebanyak bilangan yang angka pentingnya paling sedikit. Contoh, 2,42 mengandung 3 angka penting dikali dengan 1,2. 1,2 angka pentingnya berapa? 2. Kalian tuh mengalihkan biasa aja ya, 2,42 dikali 1,2 kan hasilnya 2,904. Nah, hasil 2,904 ini kita ubah menjadi 2 angka penting. Kenapa? Karena aturannya harus diubah ke angka penting yang paling sedikit. 2,42 kan 3 angka penting, 1,2 2 angka penting, kan lebih sedikit 2. Jadi hasilnya harus dibuat 2 angka penting. Yang tadinya 2,904 kita bulatkan menjadi 2,9 agar hasilnya mengandung 2 angka penting. Selanjutnya aturan pemangkatan dan penarikan akar. Hasil pemangkatan angka penting hanya boleh memiliki angka penting sebanyak angka yang dipangkatkan. Misalkan kita mau mengangkatkan 2,5 kuadrat kan hasilnya 6,25. Tapi yang kita pangkatkan ini hanya mengandung 2 angka penting, 2,5, 2 dan 5. Jadi hasilnya kita ubah ke dalam 2 angka penting. Yang tadinya 6,25 kita ubah menjadi 6,3. Contoh yang kedua, 2,12 kuadrat. 2,12 ya, kan ada 3 angka penting, 2, 1, 2. Jadi hasil 4,4944 kita bulatkan untuk hanya mengandung 3 angka penting. Jadi hasilnya 4,49. Untuk yang penarikan akar, di sini dia hanya boleh memiliki angka penting sebanyak angka penting yang ditarik akarnya. Jadi kalau kita mau mengakarkan 6,25 kan 3 angka penting. Nah, sedangkan hasil akarnya kan hanya 2,5. Berarti kita menulisnya 2,50. Karena harus mengandung sejumlah angka penting yang angkanya kita akar. Kemudian 4,4944. Berarti berapa angka penting tuh? 4,4944. Ada 5 angka penting. Berarti hasil akarnya kita buat 5 angka penting juga. 2,12 kita tulis dengan 2,1200. Sekarang kita ke contoh soal. Panjang tali yang diukur oleh seorang siswa adalah 0,20350 meter. Jumlah angka penting hasil pengukuran tersebut adalah, berarti kita pakai aturan yang ini ya, di bawah angka 1, bilangan yang kurang dari 1. 0,20350, 0 yang di samping kiri ini, samping kirinya koma, bukan termasuk angka penting. Jadi ada berapa angka pentingnya? Ada 5, yaitu 2, 0, 3, 5, 0. Kalau 0 di belakang termasuk angka penting ya. Tapi kalau 0 di depan, 0,
itu nolnya bukan angka penting. Jadi hanya ada 5 angka penting. Dan yang kedua, seorang siswa mengukur sebuah benda dengan hasil 0,02030 meter. Hasil pengukuran tersebut mempunyai angka penting sebanyak, sama pakai aturan yang kurang dari 1 yang desimal ini ya, 0,02030. Angka 0 di samping kiri maupun di samping koma bukan angka penting. Jadi di sini angka pentingnya hanya ada 4, yaitu 2, 0, 3, 0. Lanjut nomor 3. Hasil penjumlahan dari 2,30 cm ditambah 1,1 cm menurut aturan angka penting adalah, kita jumlahkan 2,30 ditambah 1,1, hasilnya 3,40. Ingat ya, meskipun dia punya 3 angka penting, soalnya ya mempunyai 2 angka penting, tetapi untuk aturan penjumlahan maupun pengurangan adalah kita menaksir 1 kali dari hasil penjumlahannya. Jadi 3,40 kita taksir jadi berapa? Ya, jadi 3,4. Pokoknya hasilnya harus kita taksir sekali ya. Hasil pengurangan dari 4,551 gram dikurangi 1,21 gram menurut aturan angka penting. Sama, kita kurangi seperti biasa. 4,551 dikurangi 1,21. Seperti tadi ya, kita tidak memperhatikan jumlah angka pentingnya, tapi untuk pengurangan hasilnya kita taksir sekali. 3,341, berarti kita menaksir yang 41-nya nih. Ditaksir ke bawah ya. Jadi hasilnya 3,34 gram. Oke, contoh soal yang terakhir, seorang siswa mengukur diameter sebuah lingkaran. Hasilnya adalah 8,50 cm. Keliling lingkaran tersebut jika dituliskan menurut angka penting. Di sini pi-nya nilainya 3,14. Oke. 8,50 cm punya 3 angka penting. Pi-nya 3,14 juga punya 3 angka penting. Kita hitung kelilingnya, rumusnya pi kali d. Jadi 3,14 dikali 8,50. Hasilnya 26,69, di mana hasilnya mempunyai 4 angka penting. Padahal untuk aturan angka penting perkalian maupun pembagian itu adalah hasilnya dirubah, ditulis, yaitu sejumlah angka penting yang paling sedikit. Oke, di sini paling sedikit berapa? 3 angka penting ya, karena dua-duanya 3 angka penting. Jadi hasilnya kita ubah menjadi 3 angka penting. 26,69 kita tuliskan menjadi 26,7 cm. Oke, demikian untuk materi aturan angka penting. Jangan lupa untuk dibuat catatannya ketika menyimak video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saat kita belajar tatap muka. Semoga bermanfaat. Terima kasih.